Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai tata surya. Yang pertama kita bahas adalah matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari berupa bola pijar yang berukuran sangat besar. Matahari dapat dikatakan sebagai bintang karena memiliki energi cahaya sendiri. Berikut adalah bagian-bagian dari matahari, mulai dari inti, zona radiasi, zona konvektif, fotosfer, kromosfer, korona, dan heliosfer. Bagian matahari yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari adalah lapisan matahari yang paling dalam, dan inti matahari merupakan sumber energi utama matahari. Di dalam inti matahari terdapat proton, elektron, dan neutron. Kemudian zona radiasi. Zona radiasi berfungsi sebagai tempat terjadinya distribusi energi. Energi yang dibentuk oleh inti matahari akan didistribusikan ke seluruh bagian matahari. Selanjutnya ada zona konvektif. Pada zona konvektif, terdapat arus konveksi, dan arus konveksi ini digunakan untuk membawa energi matahari ke bagian lapisan atmosfer planet-planet yang berada pada tata surya, misalnya seperti bumi. Kemudian fotosfer. Fotosfer merupakan bagian matahari yang memisahkan bagian dalam matahari atau interior matahari yang meliputi inti matahari, zona radiasi, dan zona konveksi dengan atmosfer matahari. Kromosfer, lapisan ini merupakan lapisan atmosfer matahari. Bagian ini dapat terlihat dengan jelas ketika terjadi gerhana matahari. Selanjutnya adalah korona. Korona juga masih bagian dari atmosfer matahari. Bagian ini adalah bagian yang sangat luas dari atmosfer matahari. Dan yang terakhir adalah heliosfer. Heliosfer merupakan bagian yang berada di luar atmosfer matahari. Bagian ini sangat tipis dan tersusun atas plasma dan angin. Selanjutnya adalah anggota tata surya. Susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya ada yang pertama adalah planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Berikut adalah foto beberapa asteroid. Asteroid merupakan benda luar angkasa yang letaknya ada pada antara planet Jupiter dan planet Mars. Kemudian ada istilah meteorit, meteor, dan meteoroid. Yang pertama adalah meteorit. Meteorit adalah meteor yang masih berada di luar atmosfer bumi atau masih berada pada luar angkasa. Kemudian ada meteor. Meteor adalah batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Dan yang terakhir adalah meteoroid. Meteoroid adalah meteor yang mencapai permukaan bumi. Benda yang sama namun berbeda namanya ketika berada pada luar angkasa, masuk atmosfer, dan ketika sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah komet, benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Bagian dari komet ada inti, awan hidrogen, dan ekor. Selanjutnya adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Seperti pada tata surya kita, berikut adalah nama-nama planetnya, beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah Merkurius. Ciri dari planet Merkurius adalah merupakan planet terdekat dengan matahari. Yang kedua adalah planet terkecil dalam sistem tata surya kita. Dan yang ketiga, tidak memiliki satelit. Suhu siang hari mencapai 427 derajat Celcius dan pada malam hari minus 183 derajat Celcius. Venus. Cirinya adalah tidak memiliki satelit. Yang kedua, planet terpanas di tata surya. Hal ini dikarenakan adanya atmosfer yang tebal sehingga memberikan efek rumah kaca. Yang ketiga, suhu mencapai 480 derajat Celcius. Selanjutnya planet ketiga dari tata surya kita adalah Bumi atau planet kita. Dengan cirinya, yang pertama, suhu rata-rata 15 derajat Celcius. Yang kedua, revolusi 365 hari. Rotasinya 24 jam dan memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Kemudian planet Mars. Planet Mars memiliki ciri yang pertama, suhu rata-rata minus 46 derajat Celcius. Memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Disebut juga sebagai planet merah. Selanjutnya adalah planet Jupiter. Cirinya adalah planet terbesar di tata surya. Diameternya 8 kali planet Bumi. Planet dengan rotasi tercepat, yaitu 10 jam. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Planet ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki cincin satelit. Yang kedua, memiliki 22 satelit.
Yang terbesar satelitnya bernama Titan dan yang terkecil bernama PB. Planet terbesar kedua di tata surya kita setelah planet Jupiter. Selanjutnya adalah planet Uranus. Beratnya 14,55 kali berat bumi, memiliki 5 satelit, dan revolusi 84 tahun, rotasinya selama 17 jam 14 menit. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Cirinya adalah disebut sebagai planet biru, dan planet terjauh dari sistem tata surya kita. Revolusinya 164,8 tahun dan rotasinya selama 16 jam 7 menit. Lalu, bagaimana dengan Pluto? Apakah Pluto masih masuk dalam tata surya kita? Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil. Nah, apa itu planet kerdil? Planet kerdil adalah objek luar angkasa yang punya komposisi mirip dengan planet, tetapi bentuknya cenderung tidak beraturan dan ukurannya terlalu kecil untuk disebut sebagai planet. Jadi planet kerdil adalah ukurannya tidak beraturan dan ukurannya lebih kecil dari planet. Dan Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil. Pluto tidak sendiri, ada planet kerdil lainnya. Di antara lainnya ada Pluto, Ceres, Haumea, Eris, dan Makemake. Selanjutnya ada pengklasifikasian planet. Jadi planet-planet yang ada dalam tata surya dikategorikan, dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Yang kedua, berdasarkan letak asteroid. Yang ketiga, berdasarkan ukuran planetnya. Yang pertama adalah berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Planet-planet yang berada dalam garis edar bumi, yaitu planet Merkurius dan Venus, disebut sebagai planet inferior. Sedangkan planet yang edarannya di luar orbit bumi disebut planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya ada berdasarkan asteroid. Letak asteroid tadi berada pada planet Mars antara planet Mars dan planet Jupiter, yang artinya planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet dalam, sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut sebagai planet luar. Kemudian berdasarkan ukurannya. Sudah terlihat dengan jelas sekali kalau kita memperhatikan pada slide berikut ini. Planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars memiliki ukuran yang lebih kecil daripada planet-planet lainnya, dan di sini disebut sebagai planet minor atau terestrial. Kemudian ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut sebagai planet mayor atau Jovian karena ukurannya yang besar. Selanjutnya ada pengaruh gerak rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama adalah gerak rotasi bumi. Adalah perputaran bumi terhadap porosnya selama 23 jam 56 menit atau sering kita bulatkan menjadi 24 jam. Akibat dari rotasi bumi, yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Yang kedua, terdapat perbedaan waktu di berbagai tempat. Yang ketiga, pergerakan semu harian bintang dan matahari. Yang keempat, pembelokan arah angin karena adanya gaya Coriolis. Kemudian adalah revolusi bumi. Adalah peredaran bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365 seperempat hari. Akibat revolusi bumi, yang pertama adalah terjadinya gerhana. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Dan yang ketiga adalah perubahan musim atau perbedaan musim di berbagai belahan dunia. Sekian, terima kasih dan glory geografi.